Umat sontak bergerak, datang berarak-arak, menyambut kedatangan Muhammad utusan Tuhan. Mukimlah di desa kami ya Tuhan. Rasul bersabda, biarkan unta berjalan, semuanya permohonan dikabulkan. Rasul berhenti di depan rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, tersenyum berseri-seri, berlinang air matanya karena baginda di depan rumahnya. Pada ibunya yang buta dia berkata, Baginda bukakan pintu. Setelah buka pintu berkata, andainya aku melihat Baginda Muhammad al-Mustafa, yakni orang pilihan sallallahu alaihi wasallam. Dia tenggelam di laut keajaiban. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kisah mengenai Nabi masuk ke kota Madinah. Saat itu umat Islam berbondong-bondong menyambut kedatangannya dengan mengelu-elukan Muhammad, ya Muhammad. Saking bahagianya, bahkan Madinah saat itu terasa indah menurut Anas bin Malik, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu belum ada Masjid Nabawi. Nabi diperebutkan oleh para tokoh-tokoh. Mukimlah di desa kami ya Tuhan, itu kan biar menjadi tetangga mereka. Tapi Nabi bersabda, biarkan unta berjalan, karena saat itu untanya dipegang tali kendalinya. Unta ini diperintah, nanti dia berhenti di mana maka aku berhenti. Ternyata berhenti di depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sehingga Abu Ayyub senangnya maksimal. Berlinang air matanya karena saking senangnya dia. Bahkan Nabi bermalam di situ. Dan yang aneh, keluarga Abu Ayyub Al-Ansari memberikan surat yang usianya sudah 1000 tahun dari Raja Tuba. Ternyata surat itu Raja Tuba melalui surat itu mengirim salam pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Raja Tuba itu 1000 tahun sebelum Nabi masuk ke kota Madinah, dia akan merusak kota Madinah. Ya biasa raja-raja dulu seperti itu, dirusak biar penduduknya diperbudak, diambil harta kekayaannya. Itu biasa, raja-raja dulu seperti itu. Ternyata pendampingnya ada yang berbicara, Tuan jangan Tuan, kota ini besok menjadi kota Nabi, kota Rasul, tempat hijrahnya Nabi yang paling akhir bernama Muhammad. Dia pula Al-Mustafa, orang pilihan. Maka dibatalkan rencana dari penyerangannya, dibatalkan. Bahkan dia yang membuat benteng kota Madinah itu Raja Tuba. Setelah itu dia kirim surat pada Nabi, walaupun belum lahir. Dan surat itu ya tentunya surat itu tidak ditulis di atas kertas karena belum ditemukan kertas saat itu. Mungkin di atas tulang atau di atas kulit. Kemudian
diwaris turun-temurun sampai akhirnya muncul tokoh yang namanya Abu Ayyub Al-Ansori itu. Dan yang pertama kali Nabi tampakkan pada manusia secara umum mukjizat Nabi ketika Nabi masuk ke kota Madinah, yaitu mengobati kebutaan mata dari ibunya Abi Ayyub Al-Ansori. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori itu ketika orang-orang berbahagia melihat Nabi, dia itu ngerti walaupun dia buta. Orang buta itu kan perasaannya peka. Maka dia mengandai-andai, oh seandainya aku bisa melihat baginda betapa bahagianya. Lah Nabi dari jarak jauh itu telapak tangannya dipaskan pada wajahnya dan saat itu juga langsung melihat. Maka betapa bahagia sekali dia yang pertama kali dilihat di alam dunia ini, orang yang sangat tampan dan sangat berwibawa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka berlinang air mata karena terlalu bahagia. Itu kisah dari ibunya Abi Ayyub Al-Ansori. Dia melihat Nabi dan dia sangat berbahagia.